Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali ngaji Aqidatul Awam pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين والمصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب السيد أحمد المرزوقي رحمه الله وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات وبنية قضاء جميع الديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para pemirsa online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bait nazam kelima, wa ba'du, keenam maksud saya. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kita pada pertemuan sebelumnya telah menjelaskan tentang sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat Allah yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang kedua, yaitu al-qidam. Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat qidam. Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat qidam yang bermakna azaliyah, yang bermakna tidak memiliki permulaan, bukan dengan makna taqadum al-ahd waz zaman, bukan dalam arti telah berlalu baginya masa yang lama. Jadi kata al-qidam itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah bimakna al-azaliyah, tidak memiliki permulaan. Yang kedua adalah dengan makna taqadum al-ahdi waz zaman, telah berlalu bagi sesuatu masa yang sudah lama tapi memiliki permulaan, tapi sudah berlalu baginya waktu yang lama. Jadi lafadz al-qadim dan lafadz al-azali itu kalau dinisbatkan kepada Allah maka artinya adalah tidak ada permulaan baginya. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila lafaz al-qadim, lafal al-qadim dan juga lafal al-azali itu disandarkan kepada makhluk, maka memiliki makna taqadama alaihi az-zaman. Telah berlalu bagi sesuatu ini, bagi makhluk ini masa yang lama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta 'ada kal 'urjunil qadim, sehingga setelah bulan itu sampai ke tahapan yang paling akhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua, sebagai bentuk tandan yang tua. Artinya apa? Berlalu baginya masa yang lama. Kemudian Al-Fairuz Zabadi di dalam Al-Qamusul Muhit beliau mengatakan al-haramani bina'ani azaliyani bi Misra. Al-haramani, dua piramida itu adalah bangunan tua di Mesir, bangunan tua, ya, azaliyani, bangunan tua artinya telah berlalu padanya masa yang lama. Jadi kata al-qadim dan al-azali sekali lagi jika dinisbatkan kepada Allah maka artinya adalah bahwa Allah tidak memiliki permulaan.
Dan jika disandarkan kepada makhluk, maka memiliki makna taqadumul ahdi waz zaman, telah berlalu baginya sesuatu yang lama atau masa yang lama. Dalil naqli atas sifat qidam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 4, huwal awwalu, hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Jadi kalau ada mubtada berupa dhamir, kemudian ada khabar yang ma'rifah, maka uslub seperti ini yufid al-hasr, memiliki makna hanya. Jadi tidak cukup kita mengartikan ayat ini dengan makna dia yang tidak memiliki permulaan, tetapi harus ada hasr, bahwa hanya dia yang tidak memiliki permulaan. Huwal awwalu, hanya dialah yang tidak memiliki permulaan. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di dalam hadis yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penggalan hadis itu mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang tidak bermula, tidak ada sesuatu apapun yang mendahuluimu, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau ya Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun dalil aqli atas sifat qidamnya ini, sifat qidam Allah ini, seandainya ia tidak bersifat qidam, niscaya ia bersifat huduth, ada setelah tiada, memiliki permulaan, keberadaannya didahului oleh ketiadaan. Dan setiap sesuatu yang memiliki permulaan, maka ia membutuhkan kepada sesuatu lain yang menjadikannya bermula. Artinya dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mewujudkannya dari tiada menjadi ada. Nah, sesuatu yang masih membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah. Sesuatu yang lemah tidak mungkin dia Tuhan. Sesuatu yang lemah bukanlah Tuhan. Kemudian dalil aqli yang lain, seandainya Allah Subhanahu wa taala bersifat huduth, ya, tidak bersifat qidam, niscaya akan terjadi ad-dauru awit tasalsul atau ad-dauru wat tasalsul. Maka pasti akan terjadi daur dan terjadi tasalsul, ya, atau terjadi tasalsul. Dan keduanya mustahil. Daur ini mustahil terjadi dan tasalsul juga tidak masuk akal. Dua-duanya tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Daur itu artinya adalah ketergantungan wujudnya sesuatu atas sesuatu yang lain yang wujudnya bergantung kepada sesuatu yang pertama. Muter, ya. A misalkan seandainya dikatakan A wujudnya tergantung wujudnya B. Wujudnya B tergantung wujudnya C. Wujudnya C kembali ke awal tergantung wujudnya A. Jadi muter. Ini namanya apa? Daur. Jadi seandainya Allah itu memiliki permulaan, seandainya Allah tidak bersifat qidam, maka akan terjadi daur seperti ini. Seandainya dikatakan seperti yang saya katakan tadi, wujudnya A itu tergantung wujudnya B, wujudnya B tergantung wujudnya A, atau ditambah satu lagi, wujudnya A tergantung wujudnya B, wujudnya B tergantung wujudnya C, wujudnya C tergantung wujudnya A. Kenapa ini mustahil? Kenapa ini tidak masuk akal? Karena bisa jadi sesuatu yang wujudnya tergantung sesuatu yang sebelumnya dan begitu muter, ya, maka ini bisa berarti makhluk itu diciptakan oleh makhluk lain yang ia ciptakan. Jadi dalam satu waktu sesuatu itu bisa menjadi khalik sekaligus bisa menjadi makhluk. Sesuatu itu bisa menjadi sang pencipta dan bisa juga dalam satu waktu dia menjadi sesuatu yang diciptakan oleh sesuatu yang lain. Nah, ini mustahil, tidak masuk akal. Atau terjadi tasalsul. Apa itu tasalsul? Tasalsul itu artinya adalah ketergantungan wujudnya sesuatu atas sesuatu lain sebelumnya yang wujudnya bergantung kepada sesuatu sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujung pangkalnya, sampai nggak ada batas awalnya, ya. Sesuatu tergantung, ya, sesuatu itu tergantung wujudnya pada sesuatu sebelumnya, dan wujudnya sesuatu sebelumnya ini tergantung pada wujudnya sesuatu yang sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujungnya. Nah, ini namanya tasalsul. Jadi kalau seperti ini sama dengan apabila seseorang mengatakan, wahai fulan,
Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, "Wahai fulan, aku tidak memberimu sesuatu sebelum aku memberikan kepadamu sesuatu itu sebelumnya. Aku tidak akan memberikan kepada kamu uang, ya, sehingga saya memberimu uang sebelumnya. Dan saya tidak akan memberimu uang sebelumnya sebelum aku memberimu uang sebelumnya lagi." Dan begitu seterusnya sampai tidak ada batas awalnya. Nah, kalau seperti ini berarti uang yang dijanjikan itu tidak akan terjadi serah terimanya. Karena wujudnya uang, karena serah terima, ya, terjadinya serah terima uang itu kepada si fulan itu tergantung serah terima uang sebelumnya. Dan serah terima uang sebelumnya itu tergantung wujudnya pada serah terima uang sebelumnya lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau ini sampai tidak ada ujungnya, sampai tidak ada batasnya, maka uang yang dijanjikan itu tidak akan diterima oleh si fulan. Nah, ini namanya tasalsul. Nah, tasalsul seperti ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, kemudian para ulama mengatakan jika daur dan tasalsul seperti ini adalah sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil terjadi, maka menjadi tetaplah bahwa Allah bersifat dengan sifat qidam. Nah, hadirin sekalian, para ulama membagi al-mawjudat itu menjadi thalathah. Al-mawjudatu thalathatu aqsam. Ada azali abadi wa huwa Allah wa sifatuhu, ada abadi la azali wa huwa al-jannatu wan nar, dan ada la azali wa la abadi wa huwa ma siwal jannati wan nar minal makhluqat. Jadi sesuatu yang ada itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah azali abadi, sesuatu yang tidak bermula dan tidak berakhir, yaitu Allah dan sifatnya. Yang kedua adalah abadi la azali, sesuatu yang kekal tetapi tidak azali, tetapi memiliki permulaan, yaitu al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Begitu juga para penduduk surga dan para penduduk neraka. Yang ketiga adalah la azali wa la abadi, sesuatu yang tidak azali dan juga tidak abadi, sesuatu yang memiliki permulaan dan juga memiliki akhir. Sesuatu yang memiliki permulaan dan juga memiliki akhir, yaitu segala sesuatu selain surga, neraka dan beberapa makhluk Allah seperti manusia, ya, jin dan lain sebagainya, memiliki permulaan dan juga memiliki akhir. Pada akhirnya akan meninggal. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga, yang pertama al-wujud, yang kedua al-qidam, yang ketiga adalah al-baqa. Ya. Al-baqa ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang berarti bahwa Allah tidak ada akhir baginya. Allah tidak mati, Allah tidak binasa, Allah tidak berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Allah maha kekal, Allah maha abadi. Dalil naqli atas sifat baqa ini adalah wa yabqa, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap, ya, kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran derajat dan kemuliaan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut Al-Imam Al-Bukhari menegaskan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa yang dimaksud dengan wajhah beliau takwil dengan makna ai illa mulkah, segala sesuatu akan punah kecuali mulkah, kecuali kekuasaan, sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajhah di sini bukan berarti wajah, ya. Di masa lalu ada musyabbih yang bernama Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an ini adalah seseorang yang para pengikutnya itu disebut Al-Bayaniyah. Ya, salah satu sekte di dalam firqah musyabbihah. Salah satu aliran di dalam golongan Al-Musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Juga Mujassimah, ya, salah satu sekte di dalam golongan Mujassimah. Mujassimah itu artinya golongan yang
menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah benda yang memiliki anggota-anggota badan. Nah, Bayan bin Sam'an ini orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan dia dengan akidah yang sesat. Makanya kemudian dia dikafirkan oleh para ulama. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa berdasarkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, dia mengatakan bahwa segala sesuatu akan punah. Allah itu adalah termasuk sesuatu, maka Allah juga akan punah. Illa wajhah, kecuali muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia meyakini bahwa Allah punya tangan, dia meyakini bahwa Allah punya telapak kaki dan seterusnya. Semuanya itu akan punah karena Allah itu termasuk syai' halik, ya, sesuatu, maka sesuatu, segala sesuatu, kullu syai' halik, segala sesuatu akan punah. Allah itu sesuatu, maka dia juga akan punah dalam keyakinan dia. Illa wajhah, kecuali wajah atau muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bayan bin Sam'an, hafid Al-Quran 30 juz, mulai dari awal sampai akhir, tetapi memiliki akidah yang sesat seperti ini. Dikafirkan oleh para ulama ketika itu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah, bahwa di antara al-asma al-husna adalah Al-Qayyum, Al-Baqi, Al-Warith, Al-Akhir. Semuanya artinya sama. Al-Qayyum, Al-Baqi, Al-Warith, Al-Akhir, artinya semuanya bahwa Allah Maha Kekal dan tidak ada akhir bagi keberadaannya. Ini adalah dalil dari hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat baqa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Al-Baqi yang mustahil baginya kepunahan. Tidak ada yang kekal, ya, bidzatihi, tidak ada yang kekal tanpa dikekalkan oleh yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga tidak ada yang ada dengan tanpa diwujudkan oleh yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberadaan makhluk itu ada, tetapi keberadaan mereka itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang ada dengan tanpa diadakan oleh yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang kekal tanpa dikekalkan oleh yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kekekalan surga, kekekalan neraka, kekekalan penduduk surga, kekekalan penduduk neraka itu karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diciptakan kekal oleh Allah, karena dikehendaki, ditakdirkan, ditentukan menjadi kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kekal dengan sendirinya. Jadi kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka itu beda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Salah satu sifat Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadits, dia berbeda dengan segala sesuatu. Allah berbeda dengan surga dan neraka. Allah kekal tanpa dikekalkan oleh yang lain, sedangkan surga dan neraka kekal karena dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara akal, karena keduanya adalah makhluk, maka mungkin saja keduanya punah, mungkin saja keduanya berakhir, tetapi karena keduanya sudah dikekalkan, dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keduanya menjadi kekal. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sifat Allah yang ke wujud, qidam, baqa, keempat, ya, mukhalafatuhu lil hawadits. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun di antara makhluk yang ia ciptakan semuanya. Tidak ada persamaan sama sekali, baik dari satu segi maupun dari beberapa segi maupun dari semua segi. Tidak ada persamaan sama sekali antara Allah dengan seluruh makhluk. Kalau antara satu makhluk dengan makhluk yang lain itu masih ada titik-titik persamaannya dan ada titik-titik perbedaannya, ada segi-segi persamaannya dan ada segi-segi perbedaannya antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Tetapi kalau antara Allah dengan makhluk itu sama sekali tidak ada persamaan, sama sekali berbeda total antara Allah dengan seluruh makhluk yang ia ciptakan. Dalil atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi
syai'. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita bahwa Allah berbeda dengan apapun, Allah berbeda dengan siapapun. Ada beberapa penguatan makna. Ada beberapa penguatan makna di dalam ayat ini. Yang pertama adalah penggunaan kata syai' yang nakirah. Ya, ada nakirah, ada kata yang nakirah yaitu syai'un, berada pada kalimat dengan siyaqun nafi, kalimat nafi. Laisa, ada kata laisa, berarti kalimat ini adalah kalimat nafi. Ada kata nakirah diletakkan atau terletak pada kalimat nafi. Para ulama mengatakan bahwa jika ada sebuah kata yang nakirah berada pada kalimat nafi, maka kata nakirah itu tufidul umuma wasyumul, memiliki makna menyeluruh. Artinya apa? Laisa kamitslihi syai'un, laisa ora ono iku kamitslihi kaya dene Allah apa syai'un suwiji-wiji, segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, tidak ada pengecualian. Apapun. Ya. Jadi syai' di sini adalah mencakup segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penguatan makna yang kedua selain itu adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata menggunakan dua kata dalam satu rangkaian, padahal dua kata ini maknanya sama. Yaitu apa? Ka dengan mithal. Ka itu artinya seperti, mithal artinya juga seperti. Dirangkai dalam satu rangkaian, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah litakidil makna, untuk menguatkan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh berbeda dengan apapun, berbeda dengan segala sesuatu apapun, dan berbeda dengan siapapun. Jadi ada dua penguatan makna. Oleh karena itu ayat ini disebut oleh para ulama sebagai asrahu ayatin fi tanzihillahi ta'ala an musyabahatil makhluqin at-tanzihal kulliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, berkehendak menjelaskan kepada kita bahwa Dia tidak sama dengan segala sesuatu selainnya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam kitab Al-Afrad dan juga oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya dan oleh yang lain, oleh para ulama yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fir rabbih, la fikrata fir rabbih, Tuhan Allah tidak dapat dibayangkan. La fikrata fir rabbih, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dijangkau hakikatnya, tidak dapat diketahui hakikatnya, tidak dapat dikhayalkan, tidak dapat dilintaskan dalam hati. Karena Dia berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang lahir pada tahun 227 dan wafat pada tahun 321 Hijriah, berarti beliau adalah termasuk salah seorang ulama salaf. Jadi orang-orang Wahabi mengklaim diri mereka sebagai ulama salaf, tetapi akidah mereka sungguh berbeda dengan akidah yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama salaf. Kita perhatikan salah seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi memiliki sebuah karya yang sangat terkenal sekali, yang kemudian terkenal dengan istilah, karya beliau itu terkenal dengan judul Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyebutkan bahwa akidah ini isinya adalah, muatannya, kandungannya adalah akidah yang diyakini dan diajarkan oleh para ulama ahlis sunnati wal jamaah dan golongan ahlus sunnah wal jamaah secara keseluruhan, ya, diyakini oleh umat Islam secara keseluruhan. Salah satu yang beliau tulis di dalam karya beliau ini adalah perkataan beliau yang sangat terkenal, ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, 'anil hududi, dari batas-batas. Ya, artinya adalah al-had 'inda ulama at-tauhid huwal hajm. Jadi kalau disebut al-had itu menurut para ulama tauhid artinya adalah apa?
al-hajm. Ya, kalau disebut al-mahdud itu artinya adalah malahu hajmun, sesuatu yang memiliki bentuk. Jadi kadang orang memahami kata al-mahdud itu berarti sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang terbatas, memiliki batas. Nah, menurut para ulama tauhid tidak seperti itu. Al-mahdud malahu hajmun saghiran kana au kabira. Al-mahdud sesuatu yang berbatas, sesuatu yang memiliki batas, itu artinya adalah sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, baik besar maupun kecil. Ya, mulai dari makhluk yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata, yaitu adz-dzarrah, al-haba, ya, adz-dzarrah atau al-haba. Salah satu makna adz-dzarrah adalah al-haba, dan ada makna yang lain. Salah satu makna adz-dzarrah adalah al-haba. Ini adalah makhluk atau benda paling kecil yang bisa dilihat oleh mata. Lebih kecil dari itu kita nggak bisa melihatnya. Apa itu adz-dzarrah atau al-haba? Adz-dzarrah atau al-haba itu adalah sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari ketika masuk rumah kita melalui ventilasi udara, melalui jendela, melalui lubang yang ada di rumah kita. Nah, itu sesuatu yang kecil seperti debu yang terlihat di cahaya matahari ketika masuk ruangan kita melalui jendela. Itu namanya apa? Dalam bahasa Arab al-haba, atau dikatakan juga adz-dzarrah. Itu adalah sesuatu yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata. Lebih kecil dari itu kita nggak bisa melihatnya tanpa alat, ya. Kita butuh alat untuk melihat sesuatu yang lebih kecil dari itu. Nah, ini sesuatu yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata, ini mahdud, lahu haddun. Artinya apa? Memiliki bentuk, memiliki ukuran. Kemudian juga arsy, makhluk Allah yang paling besar bentuknya, ya, yang letaknya di atas surga, dan surga itu letaknya di atas langit yang ketujuh, dan arsy itu adalah atapnya surga, wa saqfuha arsyur rahman, dan arsy itu adalah atap dari surga, ya. Dan akbaru makhluqatillahi hajman, tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy. Arsy itu juga meskipun sangat besar bentuknya, itu juga memiliki batas. Jadi nggak mungkin tidak memiliki batas sampai tidak ada batasnya, ya. Sampai ke kanan nggak ada batasnya, sampai ke kiri nggak ada batasnya, itu nggak masuk akal. Jadi pasti ada batasnya. Sampai ke kanan batasnya sampai mana, ke kiri batasnya sampai mana, pasti memiliki batas. Ke atas juga memiliki batas, ke bawah memiliki batas, ke sana memiliki batas, ke sini juga memiliki batas. Tetapi batasnya besar, bentuknya besar, ukurannya besar. Tapi memiliki bentuk, memiliki ukuran. Nah, jadi perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ta'ala 'anil hudud, artinya bahwa Allah Maha Suci dari memiliki bentuk. Allah Maha Suci dari memiliki ukuran. Allah tidak berbentuk sama sekali, Allah tidak berukuran sama sekali, baik kecil maupun besar. Adapun kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, membaca takbir Allahu Akbar, ay Allahu Akbar min kulli kabirin qadran la hajman. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha besar derajatnya, bukan bentuk dan ukurannya. Ay Allahu Akbaru min kulli kabirin qadran la hajman. Allah maha besar derajatnya, bukan bentuk dan ukurannya. Wal ghayat, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari batas akhir. Artinya Allah tidak berbatas sama sekali, Allah tidak berukuran sama sekali, Allah tidak berbentuk sama sekali. Wal arkan, dan sisi-sisi, ya, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, Allah maha suci dari itu. Wal a'dha, Allah maha suci dari anggota-anggota badan besar seperti kaki, tangan. Kemudian wal adawat, dan Allah juga maha suci dari anggota-anggota badan kecil seperti mulut, lidah, anak lidah, kata orang Jawa intil-intil, ya. Kemudian hidung, telinga, dan lain sebagainya. Allah maha suci dari anggota badan besar, dan Allah juga maha suci dari anggota badan kecil. Dan beliau melanjutkan, At-Tahawi melanjutkan, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at, dan dia tidak diliputi oleh 6 arah penjuru, atas, bawah, kanan, kiri, depan ataupun belakang, kasairil mubtada'at, sebagaimana makhluk-makhluk yang ia ciptakan itu diliputi oleh 6 arah penjuru. Makanya makhluk itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di depan, ada yang di belakang.
Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri, depan ataupun belakang. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Al-Imam Dhunnun al-Misri, beliau berdua mengatakan sebuah kaidah yang cespleng ya di dalam pembahasan ini, sebuah kaidah yang bisa kita pedomani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibayangkan, berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun, baik dari satu segi maupun dari semua segi. Beliau berdua mengatakan apa? Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik, atau fallahu la yushbihu dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa yang kamu bayangkan. Apapun yang kamu khayalkan, apapun yang kamu pikirkan, maka Allah berbeda dengan apa yang kamu khayalkan dan berbeda dengan apa yang kamu pikirkan. Karena memang Allah nggak bisa dipikirkan. Hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalil aqli atau sifat mukhalafatuhu lil hawadith, seandainya Allah serupa dengan sesuatu dari makhluknya, berarti ia jaiz atau mungkin saja berlaku baginya hal-hal yang jaiz bagi seluruh makhluk, yang berupa sifat berubah, berkembang, tidak kuasa, lemah, sehat, sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya Allah serupa dengan salah satu dari makhluk, seandainya Allah serupa sama dengan salah satu dari makhluk, maka akan mungkin berlaku bagi Allah sesuatu yang berlaku bagi makhluk tersebut. Ya, apa saja misalkan ya, sifat-sifat lemah yang ada pada makhluk itu mungkin saja berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya Allah serupa dengan sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya mungkin berlaku baginya hal-hal tersebut, niscaya ia membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi kalau mungkin saja berlaku bagi Allah sesuatu yang berlaku bagi makhluk, sehat, sakit, tua, muda, lemah, kuasa, maka Allah akan membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang menciptakan Allah dan merubah Allah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan ini mustahil. Seandainya Allah membutuhkan kepada yang lain, berarti Allah lemah, dan sesuatu yang lemah tidak mungkin menjadi Tuhan. Jadi menjadi tetap dari urutan dalil aqli tadi, menjadi tetap dari situ menjadi satu simpulan bahwa Allah pasti berbeda dengan segala sesuatu dan tidak mungkin sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Di dalam kitab Nurudz Dzalam, di dalam kitab ini Nurudz Dzalam Syarah Manzumah Aqidatil Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani, di halaman 7 dan 8 beliau mengatakan, wal mukhalafatu lil hawadithi huwa adamu mumathalati syai'in minal hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala falaysa lahman wala 'azman wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan fahuwa ta'ala dzatun laysa fiha syai'un min sifatil hawadithi. Kata beliau melanjutkan, wa kullu ma khatara bibalika min sifatil hawadithi la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalika wa laysa lahu makanun asla. Sifat al-mukhalafatu lil hawadits, kata beliau, yaitu tidak menyerupainya sesuatu apapun di antara seluruh makhluk terhadap Allah. Dengan demikian Allah bukanlah daging, laisa lahman, bukan tulang, wala 'azman, tidak berukuran tinggi, wala tawilan, tidak berukuran rendah, tidak sedang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak berlaku baginya sesuatu apapun di antara sifat-sifat seluruh makhluk. Dan semua yang terlintas dalam benakmu, dalam pikiranmu, dalam bayanganmu, dalam khayalanmu yang berupa sifat-sifat makhluk, jangan percaya, la tusaddiq, jangan percaya bahwa terdapat pada Allah salah satu dari sifat-sifat makhluk tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya, lebih lanjut, walaysa lahu makanun asla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
sama sekali tidak menempati suatu tempat. Kemudian yang penting sekali untuk kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa ketika kita mengatakan bahwa Ka'bah adalah Baitullah, ketika kita mengatakan bahwa Ka'bah adalah rumah Allah atau Baitullah, musalla dan masjid adalah Baitullah, maka yang dimaksud adalah baitun musyarrafun indallah. Kata para ulama ini adalah idhafah. Jadi Baitullah, kata bait diidhafahkan, disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Ini adalah idhafatu tasyrifin wa milkin. Idhafatu tasyrifin wa milkin. Ini adalah penyandaran yang memiliki makna pemuliaan terhadap Ka'bah dan kepemilikan Ka'bah itu, ya. Bahwa Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita mengatakan Baitullah mengenai Ka'bah atau mengenai masjid atau mengenai musalla, maka yang dimaksud adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rumah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, idhafah di sini artinya adalah idhafatu tasyrifin wa milkin atau idhafatu milkin wa tasyrif. Rumah milik Allah, karena segala sesuatu yang ada di alam ini termasuk Ka'bah, termasuk masjid, termasuk musalla adalah milkun lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah adalah baitun musyarrafun indallah atau 'ala Allah. Ka'bah adalah rumah, bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rumah tempat tinggal Allah, tetapi rumah milik Allah atau rumah yang dimuliakan oleh Allah atau rumah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengangkat tangan kita ke arah atas sewaktu berdoa, hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah di atas. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Para ulama diantaranya adalah Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan kepada kita dan ulama-ulama yang lain, mereka menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengangkat tangan kita, menghadapkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah atas, ke arah langit, ini menunjukkan bahwa langit adalah qiblatud du'a, sebagaimana Ka'bah adalah qiblatus shalah. Kenapa langit adalah kiblat berdoa? Karena langit adalah mahbitur rahmat wal barakat dan maskanul malaikah. Karena langit itu adalah tempat turunnya rahmat dan barakah. Hujan turun dari langit, ya. Kata para ulama, hujan turun dari langit. Artinya langit adalah mahbitur rahmati wal barakat, tempat turunnya rahmat dan barakah. Begitu juga langit adalah maskanul malaikah. Jadi langit adalah tempat yang mulia, tempat tinggal para malaikat. Oleh karena itu, langit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qiblatan lid-du'a, kiblat kita di dalam bermohon kepada Allah, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah sebagai bangunan yang mulia, sebagai bangunan yang utama, ya, sebagai bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikannya sebagai qiblatan lis-shalah, sebagai kiblat salat. Jadi ketika kita menghadap ke arah Ka'bah sewaktu kita melakukan salat, bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Sebagaimana kita juga ketika mengangkat tangan kita ke arah atas sewaktu berdoa, maka hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah di atas, bahwa Allah di langit. Tetapi karena langit adalah kiblat doa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblat salat. Allah tidak di langit, Allah tidak di dalam Ka'bah, Allah tidak di atas, Allah tidak di atas arasy, Allah tidak di dalam surga. Allah ada tanpa tempat, Allahu maujudun bila makan wala jihah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Demikian kajian kita pada malam hari yang insya Allah penuh barokah ini. Kita lanjutkan insya Allah pada hari Rabu yang akan datang, Rabu malam Kamis. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan 6 bait nazam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Yang pertama, yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Yang ketiga, thumma assalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada. Yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Yang kelima, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajimin lillahi 'ashrina sifah. Yang keenam, kita selesaikan alhamdulillah pada
malam hari ini, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Insyaallah pada sesi yang akan datang kita akan mengupas bait nazam yang ketujuh, wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bikulli syai. Qadir muridun alimun bikulli syai. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa barokah bagi kita semuanya, mengokohkan keimanan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.